Kalau saya bilang gajah berarti kecil. Oke. Nah, nanti saya bilang mata pelajaran. Menurut kalian itu bagaimana? Nah, ini supaya kalian berpikiran bahwa atau berpikir bahwa oh saya yakin bahwa itu menurut kita adalah hal yang kecil atau hal yang besar. Artinya kalian ketika mengikuti pelajaran tersebut kalian mampu. Oke, siap? Siap. Gajah?
diri. Ya, ini aspek yang positifnya akan muncul. Kemudian di sini keunggulan yang kita miliki seperti keterampilan, sikap optimis, disiplin ataupun kemampuan bekerja sama. Ini jadi ada kekuatan gitu. Kemudian di sini ada kelemahannya. Nah, kelemahan diri juga kalian tidak bisa memungkiri kalian punya kelemahan masing-masing yang tentunya tidak sama dengan teman-teman kalian yang lain, gitu ya. Nah, ini kelemahannya di sini coba perhatikan kalian misalkan contoh tadi kayaknya kita
Jadi maksudnya apa ya? Jadi tentunya di sini kalian kuasai. Jadi kecerdasan itu sekali lagi berbeda-beda. Kalian itu ada di antara diri, tapi tidak menutup juga kalian itu menguasai semuanya di sini. Ya, kalian musiknya oke, matematikanya juga, kemudian verbal atau linguistiknya juga, bahasanya juga, gitu ya. Kemudian di sini visual, spasial juga kalian juga cerdas gitu. Nah ini kalau misalkan kalian menguasai semua, walaupun di sana kayak belajar dan pelan-pelan. Nah ini juga kan seiringnya berjalan, kalian lagi belajar juga kalian akan menemukan kecerdasan yang kalian miliki. Ya, selama ini alhamdulillah kalian bisa menyelesaikan masalah kalian. Contoh, ketika pergi sekolah, kemudian di jalan mendapatkan hambatan, apa yang kalian lakukan?
kita, mengekspresikan emosional kita kepada orang-orang, sehingga orang-orang memiliki rasa simpati dan empati. Terus di sini juga ada bakat dan kerja sama rekan saya Sinta. Lalu ada contoh hari kerjaannya. Nah, di sini kan ini kecerdasan emosi itu kan berhubungan dengan bahasa ataupun tulisan. Nah, sebenarnya semua pekerjaan juga membutuhkan kecerdasan linguistik. Namun untuk yang berat itu seperti penulis, jurnalis, penerjemah, pengacara, penyiar radio, dan penulis. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? So, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Boleh satu. Oke. Boleh Julia. Kenapa kalau misalkan nulis seperti itu bisa dimasukkan ke kecerdasan verbal? Karena yang pertama, dia bisa memahami kata baru sehingga dia bisa menyusun kata-kata atau kalimat yang membantu ketika saat membaca itu bisa merasakan atau memahami tentang kata-kata yang sudah ditulis oleh penulis. Mas sudah terjawab? Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya jadi buat contoh saja. Nah ini sebetulnya kalian juga sudah mulai bisa menggambarkan ya. Nanti kalian lihat di hasil fisik konten kalian ketika kelas 10. Kalian itu ada di posisi mana kecerdasan. Di situ ada ya termasuk kepribadian kalian seperti apa dan lain-lain. Nah ini kalian mulai bisa nanti apa ya meluruskan minat kalian kemana dengan disesuaikan dengan kecerdasan yang kalian miliki. Tapi tentunya tidak mengurangi minat dan bakat kalian gitu ya untuk bisa misalkan melanjutkan kalau tentunya di bidang pendidikan bisa melanjutkan kemana dengan kecerdasan kalian. Ini berikutnya oke bertahan dulu dengan kelompok masing-masing ya. Nah ini gaya belajar yang kalian bisa atau kalian miliki nanti di hasil psikotes ada gaya belajar kalian ya. Nah ini disesuaikan dengan tadi kecerdasan kalian diimbangi dengan gaya belajarnya. Kalau misalkan gaya belajar ini berarti harus begitu kelihatan apa dengan ciri-cirinya. Oh ini mah gaya belajar misalkan visual, auditory gitu ya. Kemudian juga ada gaya belajar yang berikutnya itu kinestetik ya. Nah ini di sini gaya belajar visual ini lebih cenderung di sini lebih mudah mengingat. Jadi misalkan ketika kalian perhatikan atau senang membaca tanda dan lain-lain, ini di sini termasuknya gaya belajar visual. Yang berikutnya oke apa langsung hari misalkan pelajaran kadang-kadang agak susah nggak berarti ke sini. Tapi pelajaran juga misalkan ketika ada pelajaran tertentu yang kalian misalkan oh ya ketika misalkan di sini gurunya menjelaskan kalian juga mengingat ketika masuk sini. Senang berdiskusi, kemudian juga cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Ya. Nah berikutnya di sini, nah ini kinestetik tuh kan belum gitu. Jadi ini mudah bosan ketika harus duduk terus. Wah misalkan kalau ada praktek pelajaran praktek itu lebih dominan ketika di pelajaran praktek. Bukan olahraga, wah belum kiri belakang kanan gitu ya. Ini belakang gerak secara berhubungan dengan fisik. Kemudian di sini suka praktik, kemudian eksperimen. Jadi kita sering kalau misalkan belajarnya itu menggunakan jadi kurangi atau tidak terlalu banyak teori. Ketika teori aku bisa nih saya ingin kalau ada praktek dan lain-lain gitu ya. Ini kemudian di sini nah ini pemilihan karirnya tadi ya. Nah di sini verbalnya lebih cenderung ini. Kemudian di sini interpersonal, konselor, pekerja sosial gitu ya. Kemudian di sini naturalis, nah ini petani, ahli biologi, peneliti, nah ilmu naturalis. Karena senang gitu tadi saya nggak ada dia mau tahun melak sampai jadi kan melak sampai jadi konten. Jadi kalau misalkan apa ya nanam ini jadi dinamis ini mungkin di sini ada kecerdasan ini. Nah ini logika matematika, ini matematika dan jelas ya. Analisis data, hubungan peneliti. Visual spasial, nah ini fotografer, arsitek, seniman. Nah kinestetik di sini atlet, penari. Nah ini oh aktor ya.
saya